Bu Haji. Assalamualaikum Ibu, apa kabar? Waalaikumsalam Pak Alwi, Alhamdulillah. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat Bu. Oke, ini Pak, saya agak sedikit punya masalah nih Pak. Oh begitu ya Bu ya. Ada yang bisa saya bantu Bu Haji? Jika Bapak tidak sibuk, boleh kita berbincang sebentar Pak? Tentu dong Bu, boleh. Kebetulan saya sedang ada waktu luang nih. Ngomong-ngomong, apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita nantinya Bu? Begini Pak Alwi, saya ingin menemukan solusi dari Hmm, permasalahan saya Pak. ya. Mungkin setelah saya cerita dengan Pak Alwi, saya bisa mendapatkan gambaran tentang apa yang perlu saya lakukan. Oh begitu. Memangnya ada masalah apa nih Bu Haji? Jadi begini Pak, ada satu murid saya yang masih kesulitan membaca Iqra. Padahal sudah kelas 3 loh. Ini menjadi beban buat saya, Pak, karena kok murid saya ini sudah kelas 3, tapi masih kesulitan membaca Iqra. Apalagi kan saya guru mata pelajaran agama. Mungkin akan lebih sulit lagi kalau mereka sudah saya suruh menghafal surah-surah pendek, Pak. Begitu. Baik. Tadi Ibu Aji bilang ada satu murid Ibu yang masih kesulitan membaca Iqra. Apakah Ibu sudah menelusuri penyebab dari masalah ini? Sudah, Pak. Saya sudah memanggil anak tersebut dan menanyakan penyebab mengapa dia masih kesulitan membaca Iqra, Pak. Lalu dari pengamatan Bu Aji nih, kira-kira mengapa anak tersebut masih kesulitan membaca Iqra? Iya, ya jadi Pak, setelah saya amati dan menanyakan langsung kepada anaknya, ternyata anak tersebut jarang membaca Iqra karena katanya belum hafal huruf hijaiyah dan susah mengingat bentuk-bentuknya, sehingga membuat anak itu malas membaca dan mengikuti mata pelajaran saya itu sih Pak, berdasarkan pengamatan saya ini. Nah, kira-kira nih Bu, seperti apa kondisi ideal yang Ibu Aji harapkan ada pada murid tersebut? Saya tentu saja mengharapkan murid tersebut dapat membaca Iqra dengan baik seperti murid-murid yang lain, Pak Alwi. Jadi kalau begitu nih Bu ya, apakah ada yang Ibu Aji bisa lakukan untuk dapat meningkatkan motivasi belajar agar murid tersebut dapat membaca Iqra dengan baik? Ya, berdasarkan pengamatan saya, Pak, mungkin semua berawal dari motivasi belajar anak yang kurang dalam membaca Iqra itu, dikarenakan karena saya kurang memperhatikan kondisi dan minat belajar anak tersebut. Sehingga anak tersebut kurang semangat dalam mengikuti pembelajaran. Jadi Pak, hal yang akan saya lakukan yaitu menerapkan metode pembelajaran yang menarik dan sesuai dengan kebutuhan anak dan menggunakan media pembelajaran yang menarik. Di samping itu, saya akan mendekatinya secara personal, Pak Alwi. Baiklah Ibu. Kira-kira adakah metode atau media pembelajaran yang pernah berhasil Ibu lakukan di kelas? Oh, ada, Pak. Metode yang pernah saya lakukan yaitu ice breaking di sela-sela pembelajaran dan menggunakan media flashcard yang dilakukan secara berkelompok. Jadi saya gunakan media flashcard yaitu membuat semacam kartu yang berisi gambar huruf-huruf hijaiyah. Jadi secara berkelompok mereka bisa belajar sambil bermain, Pak. Hasilnya seluruh peserta didik terlibat dalam proses pembelajaran dan hasil pembelajaran sesuai dengan yang diharapkan, Pak Alwi. Luar biasa ya Ibu Haji ya. Dari yang Ibu ceritakan tadi nih, jika Ya, kita rating tuh dari angka 1 sampai 10, menurut Bu Haji nih, seberapa tingkat keberhasilan metode itu? kalau saya menilainya sih ya di angka antara 8 sampai 9, Pak Oh Alwi. iya ya, oh iya ya. Jadi kira-kira nih selanjutnya Bu, apa saja rencana yang akan Ibu lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya? Eh, yang akan saya lakukan itu, saya akan segera melakukan pendekatan personal terhadap anak tersebut dan akan menerapkan metode pembelajaran yang berpihak pada murid diselingi dengan ice breaking yang menarik serta akan menggunakan media pembelajaran yang menarik seperti penggunaan flashcard dalam membantu murid mengenali dan membaca huruf hijaiyah
yang dilakukan dalam teknik bermain game dalam pembelajaran seperti yang saya ceritakan tadi, Pak Alwi. Serta tentunya mengupgrade segala informasi terkait cara mengajar yang berpihak pada murid agar tercapai tujuan pembelajaran baik. Baik itu dari segi murid dapat membaca Iqra maupun dari segi saya sebagai pendidik, Pak Alwi. Oke, Ibu Aji nih. Kira-kira nih, siapa yang bisa membantu Ibu dalam menyusun maupun melaksanakan rencana tersebut? Ya, yang membantu saya dalam penyusun rencana ini ada kepala sekolah, ada rekan sejawat, dan tidak lupa juga saya akan mengkomunikasikannya dengan orang tua atau wali murid, Pak Alwi. Nah, kira-kira berapa lama nih Bu Aji waktu yang Ibu butuhkan untuk melakukannya? Sepertinya tidak akan membutuhkan waktu lama, Pak. Hal ini akan saya implementasikan secepat mungkin. Hanya saja, mungkin pencapaiannya saja yang akan membutuhkan waktu yang agak lama, karena tidak ada yang instan, Pak Alwi, gitu. Ya, betul sekali ya, Bu ya. Nah, kapan Ibu Aji bisa melaksanakan rencana ini? Wah, kayaknya secepatnya saya akan menerapkannya, Pak Alwi, agar murid mendapatkan hak belajarnya, sehingga terlaksana pembelajaran yang sesuai yang diinginkan, baik itu bagi murid dan bagi pendidik, Pak Alwi. Ya. Kemudian nih Bu, komitmen seperti apa yang dilakukan agar rencana ini berjalan dengan baik dan lancar? Tentunya Pak, saya akan konsisten untuk terus belajar, mengupdate segala informasi terkait pembelajaran yang berpihak pada murid, berkolaborasi dengan rekan sejawat yang hebat serta berbagi praktik baik di sekolah maupun di luar sekolah. Untuk meningkatkan kompetensi diri saya tentunya sebagai pendidik, dan tidak lupa saya akan meningkatkan komunikasi dengan orang tua atau wali murid tersebut, Pak Alwi. Baik Ibu Aji, adakah dukungan dari pihak lain yang Ibu butuhkan? Di sekolah saya dukungan sarana dan prasarana serta moral sudah saya dapatkan, Bu Pak, baik itu dari kepala sekolah maupun rekan sejawat. Mungkin saya perlu meningkatkan dukungan dan komunikasi dengan orang tua murid agar di rumah juga dapat diarahkan anak tersebut untuk bisa belajar dan dilatih membaca Iqra, Pak Alwi. Baiklah Bu Aji, semoga rencana tersebut dapat berjalan dengan lancar ya Bu ya. Nah, sekarang bagaimana perasaan Bu Aji setelah melakukan percakapan sejenak tadi? Ya, Masya Allah, saya lega dan senang sekali rasanya Pak. Saya merasa telah menemukan solusi permasalahan dari hasil percakapan kita tadi ini, Pak Alwi. Alhamdulillah, syukurlah kalau begitu Ibu. Apakah ada hal lain yang ingin disampaikan Bu? Saya rasa cukup Pak Alwi. Terima kasih banyak atas waktu luangnya untuk berbincang-bincang sehingga saya menemukan solusi atas permasalahan saya. Terima kasih banyak ya Pak Alwi ya. Saya juga senang mendengarkan cerita dari Ibu Aji. Sama-sama Bu ya. Semoga kita bisa terus saling berbagi. Sampai jumpa Ibu Aji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali Pak Alwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Assalamualaikum Bu Aji. Waalaikumsalam Pak Alwi. Apa kabar hari ini Pak Alwi? Alhamdulillah Ibu, baik. Ibu, apa ada sedikit waktu tak Ibu? Saya ingin berdiskusi. Oh iya Pak Alwi, kebetulan saya sudah baru selesai mengajar ini Pak Alwi. Silakan Pak Alwi kalau ada yang ingin dibicarakan. Begini Bu, kita kan sudah lewat setengah perjalanan nih mengikuti pendidikan guru penggerak. Ini kan sudah pertengahan jalan Bu, sudah masuk 4. Jadi saya ingin ada sesuatu yang berubah di diri saya Bu setelah mengikuti PGP ini. Wah luar biasa Pak Alwi ini. Lain dari yang lain kayaknya Pak Alwi ini. Iya Bu. Jadi Pak Alwi, kira-kira apa yang Pak Alwi harapkan untuk diri Bapak sendiri setelah mengikuti pendidikan guru penggerak ini Pak Alwi? Begini Bu,
Iya. Saya ingin ada sesuatu yang berubah pada diri saya. Saya ingin menjadi seorang pendidik yang lebih mampu ya, bisa mengembangkan ide-ide baru dan, menerapkan, ide-ide tersebut dalam proses pembelajaran terutama di kelas, Ibu, begitu. Oke, Pak Alwi. Eh, apakah Pak Alwi bisa menjelaskan lebih rinci tentang makna kreativitas dan inovasi? Mmm, Begini, Bu. Iya, Sebenarnya saya ingin bisa menerapkan pembelajaran di mana proses pembelajaran itu bisa peserta didiknya itu aktif di dalam kelas. Kemudian saya juga ingin bisa mengembangkan media pembelajaran yang menarik dan inovatif, Ibu, seperti itu. jadi kalau begitu bagaimana Pak Alwi mengembangkan kreativitas dan inovasi Pak Alwi saat ini? Kalau saat ini sih, yang saya lakukan, Bu, saya selalu berusaha untuk mencari informasi. Saya selalu berusaha mencari, pengetahuan, mengupdate pengetahuan saya, Bu, tentang apa sih itu pembelajaran aktif, baik itu di internet, kemudian saya juga rajin membaca artikel-artikel, terutama di media sosial juga sering kan lewat tuh, Bu. Jadi saya Ya, sering lihat itu, Bu. Kemudian, selain itu, Bu, saya juga aktif mengikuti kegiatan yang dapat meningkatkan keterampilan saya, Ibu, dalam mengembangkan media pembelajaran. Saya sering loh, Bu, ikut workshop, webinar iya, seperti itu, Ibu. iya. Pernah pernah juga Pak lihat TikTok. Banyak loh TikTok di pembelajaran itu ada banyak Iya, banyak juga per sih. iya, pernah, Ibu. Saya scroll-scroll di TikTok, kan seperti itu di TikTok ya, Bu, ya. Iya, Kalau kita melihat tema yang satu, itu maka akan, banyak tema-tema seperti itu yang bermunculan. Saya suka itu searching di TikTok tentang media pembelajaran, begitu, Bu. iya, Pak. Terus Pak Alwi, Iya, dalam Bu. mengembangkan kreativitas inovasi Pak Alwi ini, adakah tantangan yang Pak Alwi hadapi? Kalau tantangan sih, Bu, saya kira-kira sepertinya masih belum mampu menerapkan pembelajaran aktif secara efektif di kelas yang memiliki keberagaman karakteristik peserta didik, Ibu. Ya itu sih. Jadi menurut Pak Alwi, langkah apa yang harus diambil untuk mengatasi tantangan dengan mempertimbangkan semua informasi yang telah kita bahas tadi ini, Pak Alwi? Ya, kalau langkah yang saya akan lakukan untuk mengatasi hambatan atau tantangan itu, Bu, ya tentunya saya akan berusaha menerapkan pembelajaran aktif secara bertahap mungkin, Bu, ya. Secara Ya, bertahap, secara konsisten di kelas, tentunya dengan mempertimbangkan apa saja itu kebutuhan dan kemampuan siswa, seperti mempertimbangkan bagaimana kesiapan peserta didik saya, kemudian minat peserta didik saya, maupun ya, profil belajar dari, peserta didik saya. Mungkin seperti itu, Ibu. iya betul Selain Pak itu, Alwi. Bu, kemungkinan saya akan mencari mentor untuk membantu saya mengembangkan seperti apa sih itu media pembelajaran yang inovatif. Iya. Terus Pak Alwi, bagaimana Pak Alwi akan memastikan bahwa rencana Pak Alwi ini, aksi Pak Alwi ini berhasil? Tentunya dengan cara saya akan melakukan evaluasi terhadap rencana aksi saya dan kemungkinan, Bu, saya akan meminta umpan balik dari, peserta didik maupun, rekan guru di sekolah, Ibu. Iya. Terus Pak Alwi, eee, kira-kira bagaimana responnya dari, eee, teman-teman gurunya Pak Alwi ini dalam, eee, melakukan evaluasi rencana aksi? Apa didukung atau tidak Pak Alwi? Seperti apa? Sejauh ini sih kalau saya, berdiskusi dan menanyakan refleksi atau umpan balik dari peserta didik maupun rekan sejawat saya di sekolah, Ibu, Iya, mereka merespon dengan baik, terutama kalau peserta didik saya sering melakukan refleksi di akhir pembelajaran, mereka merespon. betul. Kemudian, pada saat-saat tertentu juga di waktu-waktu luang, saya sering, eee
berdiskusi, meminta umpan balik dari rekan sejawat saya di sekolah, Ibu. Mereka sangat mendukung. Iya, betul itu Pak Alwi. Jadi Pak Alwi, saya siap kok membantu Pak Alwi untuk mencari mentor yang bisa membantu Pak Alwi dalam mengembangkan media pembelajaran yang inovatif Wah, yang Pak Alwi harapkan gitu. ya, wah, terima kasih banyak Ibu, jadi merepotkan Ki. Jadi Iya, terima kasih banyak juga untuk dukungannya Ibu. Saya akan menerapkan pembelajaran aktif di kelas secara bertahap. Kemudian saya akan meminta umpan balik dari siswa dan rekan guru untuk mengetahui apa yang perlu saya tingkatkan lagi, seperti itu ya Bu ya. Saya jadi bersemangat nih Bu. Terima iya. kasih. Baik Pak Alwi. Jadi bagaimana perasaan Pak Alwi setelah kita berdiskusi hari ini Pak Alwi? Bagaimana perasaan Alhamdulillah Pak? Bu, Iya, perasaan saya ya agak sudah lega. Saya juga senang, saya juga iya, gembira karena Ibu juga telah meluangkan waktunya Ibu untuk bisa berdiskusi dengan saya. Saya akan iya, bertekad Ibu untuk iya. selalu bisa mengembangkan kreativitas dan inovasi saya secara optimal Ibu. Insya Iya, Allah. oke. Oke, Pak Alwi. Jadi saya senang mendengarnya Pak Alwi eh, bisa mencapai tujuannya. Jadi Pak Alwi, kalau sudah dirasa cukup Pak Alwi, bagaimana? Sudah selesai? Ya Pak Alwi ya? Ya, saya rasa sudah cukup Ibu. Saya sangat senang Ibu bisa bercerita, bisa Iya. curah Berdiskusi pendapat, ya, diskusi berdiskusi kita dengan ya. Ibu. Iya, Ya Bu, terima iya. kasih banyak Bu atas waktunya ya Bu Arlini ya. Iya, sama-sama Pak Alwi. Baik Saya Bu. duluan Pak Alwi ya. Iya Bu, terima kasih Iya, banyak. iya, Hati-hati Bu. iya, iya. Bu, Assalamualaikum. iya, salam Waalaikumsalam Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak Alwi. Siap. Alhamdulillah.